Alhamdulillah keuntungan besar Timnas Indonesia jelang menghadapi Filipina. Sintayong ungkap Timnas Indonesia pasti masuk semifinal. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia di setiap harinya. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia gagal menang pada laga ketiga grup A Piala AFF U19 2022. Tim Garuda Nusantara bermain imbang tanpa gol dengan Thailand di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022, malam. Hasil ini membuat Timnas Indonesia U19 menghuni peringkat keempat dalam klasemen sementara grup A Piala AFF U19 2022 dengan 5 poin. Mereka baru mengemas 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 3 laga yang dilakoni. Vietnam nyaman berada di puncak klasemen dengan 7 poin, diikuti Thailand yang memiliki jumlah poin yang sama. Myanmar berada di peringkat ketiga dengan mengemas 6 poin. Timnas Indonesia U19 menyisakan 2 pertandingan, melawan Filipina dan Myanmar. Bagaimana pengamat sepak bola menilai kedua tim itu? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini ya Bolaneters. Timnas Indonesia U19 punya peluang memang cukup besar saat berjumpa Filipina pada matchday keempat grup A Piala AFF U19 2022. Sebab, Filipina tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Timnas Indonesia, karena para pemain Filipina lebih memilih untuk melakukan ujian sekolah. Menghadapi Filipina, Raja Isa memprediksi Sintayong tetap mempertahankan materi starternya. Kecuali Marcelino Ferdinand yang hampir pasti absen karena cedera saat timnya menghadapi Thailand. Menurut Raja Isa yang dihubungi bola.com, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, andai Sintayong memilih melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain, peluang Indonesia mengalahkan Filipina tetap terbuka. Berdasarkan info yang diterimanya, Filipina datang ke Indonesia bukan dengan materi terbaiknya. Alasannya, saat ini para pemain lebih fokus menghadapi ujian masuk universitas. Terutama pemain naturalisasi yang berasal dari Eropa dan Amerika. Orang tua mereka tak mengizinkan anaknya ke Indonesia dengan alasan melanjutkan pendidikan lebih utama, ungkap Raja Isa. Menurut Raja Isa, kelebihan yang menonjol pada Myanmar adalah kecepatan yang ditunjang fisik prima ala tim Indochina. Kekalahan telak 3 gol tanpa balas dari Thailand, tanggal 4 Juli tahun 2022, tak bisa dijadikan acuan mutlak. Karena pada laga itu, Myanmar memberikan perlawanan ketat dengan serangan balik cepat. Dalam catatan saya, Myanmar memiliki 4 peluang mencetak gol. 3 diantaranya membentur mistar gawang, ungkap Raja Isa. Itulah mengapa Raja Isa berharap kebugaran pemain Indonesia tetap terjaga jelang menghadapi Myanmar. Terkait hal ini, Raja Isa yakin Sintayong sudah menyiapkan cara untuk mengantisipasinya. Pelatih Sintayong memprediksi Marcelino Ferdinand akan absen memperkuat Timnas Indonesia U19 hingga akhir Piala AFF U19 2022. Gelandang berusia 17 tahun itu harus menepi karena cedera. Marcelino tidak bisa main sepertinya sampai akhir turnamen ini, ujar Sintayong, usai laga kontra Thailand. Feeling saya tidak baik, tapi harus dilihat juga hasil pemeriksaan nanti. Kamis, 7/7, di rumah sakit, katanya menambahkan. Marcelino Ferdinand mendapatkan cedera saat Timnas Indonesia U19 bersua Thailand pada matchday ketiga grup A Piala AFF U19 2022, di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Rabu, 6/7, malam waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana menurut kalian? Ayo berikan doa dan dukungan kalian semua, agar Timnas Indonesia dapat meraih hasil yang maksimal di laga selanjutnya di Piala AFF 2022.